Pemirsa, Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Teten Mas Dugi menilai akan fokus menyiapkan koperasi di sektor pangan. Menurutnya, model koperasi di sektor ini justru cenderung berkembang dibanding sektor lain meski di tengah pandemi. Apalagi jumlah koperasi pangan saat ini hanya sedikit yang beroperasi di seluruh daerah. Ya pemirsa, Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Teten Mas Dugi menyebut jumlah koperasi pangan di Indonesia saat ini sebenarnya cukup banyak. Namun hanya beberapa koperasi saja yang masih beroperasi. Dari data jumlah koperasi pangan saat ini terdapat 123.000 lebih, namun hanya 11% atau 11.000 lebih yang masih aktif. Sebagai contoh koperasi pangan yang berhasil yaitu di Kabupaten Jember dan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Khusus di Banyuwangi, ia menilai pembiayaan dan kerjasama berbasis kemitraan antara nelayan perusahaan dan koperasi di tempat ini berjalan baik. Bahkan semakin berkembang dalam meningkatkan produksi hasil perikanan. Tidak hanya itu, pola kerjasama koperasi ini juga berhasil membawa produk perikanan semakin berkembang. Sehingga ke depan pihaknya akan lebih fokus pada penyiapan piloting project koperasi pada sektor produksi ini, yang mencakup sektor pangan, hasil laut, perkebunan, dan peternakan. Bermitra dengan rumah produksi. Bapak-bapak juga nanti bisa beli. Muncar ini kan salah satu sentra perikanan di Indonesia. Dan nelayannya juga tangguh-tangguh, walaupun memang nelayannya masih kategori nelayan kecil-kecil. Nah, sehingga ini kita transformasi dari nelayan kecil menjadi sebuah koperasi nelayan yang kuat. Nah, tadi koperasi nelayan yang di sini sudah ada KUD, tapi catatan kami masih hanya ngurusin soal restribusi dari pelelangan. Nah, harusnya memang harus masuk ke bisnis utama, yaitu mengolah ikan, ya, dan harus punya rumah produksi bersama. Ya, tadi karena kalau perorangan nggak mungkin punya peralatan modern, ya, untuk mengolah ikan beku, terasi, ikan asin, termasuk packagingnya yang baik dan bisa dipasarkan sendiri atau yang kedua kita ingin dorong mereka bermitra dengan industri, ya, supaya kalau ada off-taker dari produk koperasi ini itu mereka akan lebih mudah untuk mengakses pembiayaan untuk baik modal kerja maupun modal investasi. Nah, ini yang saya kira penataan itu yang mungkin nanti kami akan kerjasama dengan KUD sini, dengan pemerintah kabupaten untuk mendesain Muncar ini menjadi betul-betul kekuatan produktif, ya, ekonomi produktif di arah nelayan di Muncar ini. Pak, total koperasi di Indonesia itu jumlahnya berapa? Lalu yang di sektor perikanan sendiri ada berapa sih, Pak? Berapa persen? Total 123.000-an. Nah, yang di sektor perikanan berapa? Kurang dari 7%. Nah, kecil sekali. Kalau kita lihat seluruh wilayah Indonesia itu kita termasuk yang memiliki potensi perikanan yang besar. Nah, karena itu memang kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk memperkuat koperasi di sektor perikanan ini. Karena perikanan adalah keunggulan domestik ekonomi nasional. Ya. Pak, soal UMKM, Pak, bantuannya total nasional berapa? Jawa Timur berapa? Jawa Timur sudah tersalur per minggu ini itu udah di atas 1 juta. Ya, kalau kita rata-ratakan 20.000 per kabupaten sebenarnya sudah melampaui. 26.000 Pak, ya. Jawa Timur. Jadi per kabupaten 26.000. Tapi memang di sini banyak UMKM, ya, yang memang perlu dibantu kita. Jangan sampai di tengah pandemi COVID ini mereka berhenti usahanya karena modal mereka tergerus untuk konsumsi keluarga, ya. Tapi kan sekarang sudah mulai ekonomi membaik sehingga pemodalan bantuan modal kerja 2,4 juta itu memang diharapkan untuk tetap usaha mikro ini bisa bergerak. Dan itu bukan pinjaman ya, Pak, ya? Bukan, itu hibah dari Pak Presiden untuk usaha mikro yang memang kemarin kita lihat ketika pandemi COVID beberapa bulan itu modal mereka tergerus oleh konsumsi untuk kebutuhan keluarga. Nah, Pak Presiden ingin memberikan bantuan, ya, bukan pinjaman, supaya mereka bisa usaha lagi.
Dan dari surveinya EDB, memang yang dibutuhkan oleh usaha mikro itu adalah hibah, bukan pinjaman. Nah, itu hampir 91% meminta hibah. Jadi artinya kebijakan itu sudah tepat. Ya. Dalam kesempatan yang sama, Teten Mas Duki juga mengunjungi perusahaan pengolahan dan pengalengan ikan di Pacific Harvest di Kecamatan Muncar. Ia melihat langsung proses produksi pengalengan ikan yang terkenal di seluruh Indonesia ini. Teten juga bertemu dengan nelayan serta para pengurus koperasi KUD Minatani, Kecamatan Muncar. Koperasi ini mengolah keuangan bagi 4.000 nelayan dan UMKM di tempat penangkapan ikan terbesar kedua di Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.